kembali lagi di podcast Sisma. Nah, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga sehat semua ya yang lagi nonton dan juga lagi dengerin podcast ini. Nah, ada pepatah nih, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya G. Indira dari kelas 12D1 akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sering orang dengar dan juga sering make platform ini. Nah, udah bisa tebak belum nih? Oke, aku bakal langsung aja deh kasih tahu. Nah, kita di podcast ini akan membahas topik tentang remaja dan sosial media. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam nih topiknya, di sini udah ada dua narasumber kita yang kece-kece banget nih teman-teman. Nah, kalian bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke. Halo semuanya. Jadi kenalin, nama aku Dania Kori. Aku dari kelas 12D1, tapi aku biasa dikenal sebagai Jaja. Halo semuanya, kenalin nama aku Bagas. Aku dari kelas 12D1, tapi kalian bisa manggil aku Bordeni. Oke, halo Jaja dan Bordeni. Halo. Selamat datang ya di podcast Sisma. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Aku ntar bakal nanya-nanya, udah siap belum nih kalian? Siap banget dong. Udah siap banget. Oke. Kasih pertanyaannya. Nanti kita bakal bahas-bahas tentang persosmedan di era remaja sekarang. Nah, apalagi kan sosmed ini kayak terkenal banget ya sekarang, lagi booming-boomingnya. Dan juga pastinya tuh di dalam sosmed tuh ada konten-konten yang menarik dan juga fitur-fitur yang menarik. Nah, menurut kalian sosmed itu bagi era remaja nih sekarang gimana sih? Dan kalian itu pakai sosmed apa aja sekarang yang paling sering? Nah, kalau untuk aku sendiri, aku biasanya sering pakai sosial media platform TikTok. Nah, alasannya kenapa? Karena di TikTok banyak banget konten-konten yang beragam, dari konten yang kreatif, edukasi, dan hiburan juga. Nah, di situ memang banyak banget masukan-masukan dari TikTok sendiri. Nah, kalau untuk Jaja gimana? Kalau aku sendiri sih aku TikTok dan juga Instagram ya. Karena kalau di TikTok itu banyak hiburan, benar itu. Kalau bosen biasanya aku buka TikTok. Nah, kalau Instagram, aku itu tipikal orang yang suka mengabadikan momen. Jadi biasanya aku simpan momen-momen itu di Instagram. Aku unggah di Instagram gitu. Oke. Kalau boleh tahu kalian tuh berapa lama sih atau dari kapan nih kalian main sosmed ini? Dari Kecil banget. Udah lama ya, udah lama banget ya. Udah berapa tahun yang lalu ya? Kita hitung 1, 2, 3. Kayak aku dari SD deh juga deh. Oh iya, Kita kita juga SD ke nggak SMP. sih? Iya, SD ke SMP. Benar. Oke, kalian pernah nggak sih kebablasan scroll TikTok, IG atau sosmed yang lain? Tiap malam nggak sih? Tiap malam, tiap hari 24/7. Benar. Jadi kayak hampir setiap saat ya. Iya, udah ketergantungan Iya. kayaknya ya. Oke, kalian pernah nggak sih ngerasa misalnya kalian ini nggak ngantuk, tapi kalian pengen ngantuk dengan cara nge-scroll IG atau TikTok? Oh, iya pernah. Sering sih. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi gimana ya, lagi pengen tidur tapi tau gak sih yang di TikTok yang apa sih yang cerita-cerita part-partan itu? Bener. Ya, Kalau itu aku memang sih, Iya. Kalau aku biasanya buka aplikasi musik terus nyari pengantar tidur. meditasi. Benar, suara hujan. Biar Itu bisa ngaruh tidur ya. Iya, itu Hujan, ngaruh suara loh. hutan. Kalau misalnya besok aku ada rencana harus bangun pagi tapi aku nggak bisa tidur, tidurnya begadang, aku cari itu biasanya. Setuju nggak? Oke. Tips ya, tips. Ya, ini tips ya bisa kalian ikutin di rumah. Nah, menurut kalian nih, kalau misalnya kalian lagi kayak bosen-bosen nge-scroll TikTok, IG, itu kalian misalnya tuh ngapain sih? Kalau bosen nge-scroll TikTok, Atau apa? ngapain ya kira-kira? Jujur ya, aku sendiri sih nggak pernah bosen ya. Karena kayak konten di TikTok itu beragam. Nggak di TikTok aja, banyak platform kayak di Instagram. Jadi ya sosmed itu beragam, jadi nggak akan bosen sih kalau aku pribadi. Kalau Bordeni? Kalau aku mungkin bisa dibilang kadang-kadang ya kayak bosen gitu karena kayak itu aja di konten-kontennya. Tapi karena bisa dibilang aku adalah salah satu pengguna aktif ya, aku punya akun yang aktif juga. Jadi aku biasanya scroll TikTok untuk cari inspirasi-inspirasi gitu. Oke. Nah, kan di era ini tuh banyak banget kan remaja-remaja yang pakai sosmed. Nah, menurut kalian tuh dampak yang bisa didapatkan oleh remaja tuh apa sih, dampak positif dan negatifnya ya? Oke, kalau dampak positif dan negatif.
Kalau dampak positif dulu deh ya. Nah, sosmed itu kita bisa gunakan untuk menuangkan kreativitas kita. Betul. Nah, dan di sosmed juga kita bisa dapat uang loh. Kayak orang-orang bener-bener. Kok ketawa? Kayak cek kodam. Cek kodam, cek tarot nggak sih? Bener. Cek kodam, cek tarot, terus apa lagi? Bener. Gift itu nggak sih? Iya, di TikTok Iya. itu kayak sekarang TikTok kan bisa live siaran langsung ya. bener. Iya, Siaran betul. langsung. Nah, itu tuh banyak banget yang kayak cek kodam, cek tarot itu tuh dapat uang loh. Tapi ya kalau menurut aku kita apa ya, live kayak gitu tuh bisa aja buat kita kayak ke dampak negatif. Nah, kita tuh gimana? Kita tuh nggak bisa mengontrol bagaimana orang membuat konten, tapi kita tuh bisa mengontrol diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita sebagai pengguna nggak bisa ngegunain sosial media sebaik mungkin, itu bisa membuat kita ke dampak negatifnya. Nah, contohnya ini ada salah satu live, kalau misalnya kapan ya yang pernah viral itu yang tentang kakek nenek Iya, yang bener. yang di mandi lumpur yang Iya, kayak mandi gitu lumpur, sampai apapun kedinginan. itu kan. Itu kesalahan besar sih. Itu kesalahan Itu besar. bukan cara untuk cari uang. Betul. Itu menyalahgunakan lebih tepatnya. Belum ya, lebih menyalahgunakan. Jadi kayak mungkin ada orang-orang yang butuh uang terus dapat cara kayak gitu, mungkin kayak audiensnya merasa kasihan, akhirnya dikasih gift ini, gift itu, Iya. dan kayaknya ya itu benar-benar salah. Jadi kita lebih harus bijak sih ya dalam Yes, menggunakan betul. sosial media. Apalagi sekarang ada yang namanya cyberbullying kan. Iya, betul Jadi banget. kayak kita nggak bisa ngontrol orang nih, kita nggak tahu pendapat orang. Jadi kita harus terima aja. Apapun yang kita unggah ke sosial media itu pendapat Iya. orang yang mereka berikan ke kita. Oke. Nah, kalian pernah nggak sih ngeliat konten hoax yang diposting di TikTok atau apapun itu di platform Kiamat. sosmed? Kiamat dari Kiamat. peramal India. Yes, Betul. Agustus. Yang Oke. yang dari awal tuh dari Juli terus diundur ke Agustus. Agustus. Iya, sekarang September loh diundur lagi. Iya. Waduh. Itu gila sih. Itu udah itu sangat menyalahgunakan. Iya, itu hoax banget sih. Iya. Nah, menurut kalian gimana sih cara mengatasi dampak negatif dari sosmed di era-era remaja sekarang ini? Untuk mengatasinya gimana ya? Nah, di setiap platform sosial media itu ada kayak konten apa ya? Aturan kontennya. Jadi ada aturan konten yang tidak bisa diunggah, misalnya kayak pembulian yang kayak gitu kan nggak bisa. Nah, terus juga kita ada fitur untuk ngeblokir atau nge-report orang yang ngelaporin ke orang atau ke pengguna yang memang ngebuat kita menjadi negatif gitu. Iya, kalau menurut aku kita tuh nggak bisa ngebatasin ya pendapat orang tentang kita. Tapi mungkin ya bener kata Borde ini kayak ada fitur blokir, fitur ngelaporin. Jadi kalau misalnya kita kurang nyaman dengan pendapat-pendapat tersebut, kita bisa laporkan mungkin atau kita bisa blokir saja akunnya. Jadi ya seenggaknya berkurang lah dampak itunya. Iya. Itu menurut aku. Nah, terlepas dari hal yang negatif nih dari sosmed. Nah, sekarang ini kan banyak banget ya remaja-remaja yang jadi influencer, selebgram untuk menghasilkan uang. Nah, menurut kalian gimana sih dengan hal itu? Kalau menurut aku itu bisa dibilang hal yang bagus ya, asal mereka nyari uang itu dengan cara yang benar, nggak kayak yang tadi Ya, kita yang rumah di kayak lumpur tadi. itu Iya, kesalahan. iya. Asal mereka kayak dapat iklan. Nah, di sosial media itu kita bisa dapat iklan tahu. Jadi kita dapat uang dari iklan tersebut. Asal mereka menggunakan dengan baik dan itu dengan cari cara uang yang benar, kenapa tidak? Gitu. Iya, jadi kayak juga kita bisa mempromosikan karya-karya mereka atau prestasi mereka sendiri gitu. Salah satunya konten kreator yang suka ngelukis, siapa sih? Erika. Iya, aku suka banget Itu. sama kontennya itu. Aku tahu. Jadi dia tuh banyak banget nggak sih kayak konten-konten melukis yang menarik banget nih buat Iya. kita remaja yang kayak misal yang suka mungkin hobinya dilukis, mungkin itu Iya. bakal Ya, menginspirasi gitu ya. Menginspirasi. Betul, Lukis betul, juga betul, masih betul. banyak yang lain Iya. ya. Dan juga kalau untuk sekarang anak muda yang kayak kita pun udah bisa kerja di sosial media dan itu bisa kita jadiin pengalaman sebelum kita kerja formal nanti. Betul. Ya, itu pendapat. Nah kan di sosmed itu kan kayak banyak banget ya masalah yang terjadi. Nah kalian tuh pernah nggak sih ngeliat masalah-masalah apa aja yang terjadi di sosmed ini, di remaja-remaja ini? Paling banyak sih ke cyberbullying ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang upload konten yang mungkin gak sesuai sama preferensi audiensnya, mungkin itu bisa dijadikan kayak bahan candaan atau bahan bulian gitu. Jadi kayak kadang dunia sosmed itu kejam.
Kejam banget nggak sih? Iya. Berhati-hatilah menggunakan sosmed. Betul. Iya. Nah menurut kalian tuh gimana sih cara mengatasi kayak adanya cyberbullying atau apapun itu yang kayak konten untuk candaan yang sebenarnya tuh kayak negatif banget di telinga kita sebagai remaja ini? Kalau aku sendiri, kita bisa ngelaporin Iya, bener. akun yang mengunggah kebencian terhadap ke konten-konten kita gitu, atau bisa ngeblokir. Iya, sekarang udah Gitu. banyak Banyak fitur fitur. kan. Bener. Jadi kita nggak bisa ngebatasin, balik lagi itu pendapat mereka terhadap kita. Jadi kalau emang kurang nyaman bisa dilaporkan, kayak sekarang udah ada fitur ngelaporin, fitur blokir. Jadi kita bisa blokir dan laporkan orang-orang yang komen seperti Iya, betul, komen betul. bullying. Iya. Nah kayaknya udah cukup deh nih pertanyaannya. Kayaknya kita tuh udah ada di akhir podcast nih teman-teman. Aduh sedih sedih. banget. Sedih banget. Ntar aku bakal undang lagi di podcast. Nggak sabar sih, Sisma. kayak udah siap banget sih. Aku udah siap banget. Ngobrol Iya. lagi. Oke, nah sebelum aku bakal tutup nih podcastnya, aku mau pantun dulu nih. Ntar bilang cakep ya. Oke, Iya, siap, baik, siap, 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 siap. siap. Oke. Nonton konser di Miami. Cakep. Nggak sengaja ketemu Kamari. Cakep. Jangan lupa vote kelas kami. Sampai jumpa di lain hari. Dadah.